Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Safitri dengan NPM 2510631050127 kelas 2E. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Statistika Deskriptif dan Visualisasi Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Nah, perintah dari soal nomor 1 yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relasi kumulatif, dan buat bentuk histogram, poligon frekuensi, serta OGIF berdasarkan data di atas. Langkah pertama, kita hitung dulu banyak datanya. Di sini pada soal nomor 1, datanya itu disajikan sebanyak 50 data. Nah, N-nya itu sebanyak 50. Selanjutnya, kita cari jangkauannya dengan cara mengurangi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini diketahui pada data bahwa nilai terkecilnya adalah 18 dan nilai terbesarnya adalah 47. Nah, ini untuk rumus mencari jangkauan atau range. Kita substitusikan ya, nilai maksimumnya itu 47 dan dikurangi nilai minimumnya 18, maka range-nya adalah 29. Selanjutnya kita menghitung banyak kelas menggunakan rumus Stargess, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N itu dimana N-nya adalah banyak data, yaitu 50. Jadi kita ganti N-nya dengan 50, kemudian log 50 adalah 1699. Kemudian kita hitung 3,3 dikali ini sama dengan hasilnya 5607. Kemudian ditambah dengan 1, hasilnya adalah 6,67 kalau kita bulatkan menjadi 7. Jadi kelasnya itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita cari panjang kelas. Rumusnya adalah panjang kelas sama dengan range dibagi banyaknya kelas tadi. Tadi range-nya 29, banyak kelasnya 7, jadi 29 bagi 7 sama dengan 4,14 jika kita bulatkan menjadi 4. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Untuk kolom pertama itu interval kelasnya. Di sini nilai terkecilnya itu 18, kemudian tadi panjang kelasnya adalah 4. Berarti kita hitung 18, 19, 20, 21, 22. Nah, berarti intervalnya itu dari 18 sampai 22. Kemudian lanjut untuk kelas kedua, itu dimulai dari 23, kemudian kita hitung panjangnya sebanyak 4, berarti 23, 24, 25, 26, 27. Kemudian lakukan hal yang sama pada kelas ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, selanjutnya kita hitung frekuensinya. Jadi data angka 18 sampai 22 itu kita hitung ada berapa. Nah, di sini frekuensinya ada 7, kemudian yang data 23 sampai 27 frekuensinya ada 6 dan seterusnya. Di sini total frekuensinya adalah 50. Nah, selanjutnya pada kolom ketiga kita di sini mencari titik tengah, yaitu caranya adalah batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Di sini batas bawahnya adalah 18 ditambah 22 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Lakukan juga pada kelas-kelas berikutnya. Nah, pada kolom keempat di sini kita mencari frekuensi kumulatif. Jadi caranya adalah menjumlahkan frekuensi satu per satu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Sini untuk kelas pertama frekuensinya itu 7 ya, tetap. Untuk kelas kedua frekuensinya yaitu 7 ditambah 6 sama dengan 13. Lanjut untuk kelas ketiga berarti 13 ditambah 14 sama dengan 27 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari frekuensi relatif kumulatif. Caranya adalah di sini
frekuensi dibagi jumlah data dikalikan dengan 100%. Untuk pada kelas pertama itu frekuensinya 7, jumlah datanya 50, dibagi 100 sama dengan 14%. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk kelas-kelas berikutnya. Nih. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat histogram. Di sini untuk sumbu Y-nya itu merupakan frekuensi. Kemudian untuk sumbu X-nya itu adalah interval kelasnya. Ya tinggal kita buat saja ya histogramnya. Jadi untuk interval dari 18 sampai 22 itu frekuensinya 7, berarti di sini. Kemudian untuk kelas kedua, interval 23 sampai 27 itu frekuensinya adalah 6 dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah jadi histogramnya yang berwarna biru. Selanjutnya kita juga diminta untuk membuat poligon frekuensi. Caranya adalah dengan menarik garis dari histogramnya. Jadi seperti ini. Yang berwarna pink itu merupakan poligon frekuensi dari data ini. Di sini kita diperintahkan untuk membuat ogive ya. Jadi ogive itu kan ada dua jenis, yaitu ogive positif yang kurvanya naik dan ogive negatif yang kurvanya turun. Jadi untuk ogive positif, sumbu X-nya yang kita gunakan adalah nilai tepi atas kelas. Sedangkan sumbu Y adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sedangkan untuk ogive negatif itu kurvanya menurun. Kemudian sumbu X yang digunakan adalah tepi bawah kelas dan sumbu Y adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ini untuk ogive positif dari data yang ada pada soal nomor 1 dan ini ogive negatifnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Soal nomor 2 ini untuk data tunggal. Pada soal ini terdapat 10 data ya, N-nya sama dengan 10. Nah, pertama kita diminta untuk mencari mean. Di sini untuk rata-rata rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Kita jumlahkan seluruh datanya, yaitu 19 tambah 20 tambah 20 tambah 27 tambah 28 tambah 31 tambah 32 tambah 32 tambah 32 tambah 33. Kemudian dibagi dengan N. N-nya adalah jumlah data, yaitu sebanyak 10. Hasilnya 274 dibagi 10 sama dengan 27,4. Jadi rata-ratanya adalah 27,4. Lanjut, di sini kita diminta untuk mencari median atau nilai tengah. Nah, karena pada data itu adalah genap, datanya ada 10, maka di sini kita menggunakan metode interpolasi linear. Jadi di sini untuk mengetahui letak mediannya kita menggunakan rumus ini. ME sama dengan N plus 1 dibagi 2. N adalah jumlah data. Kita substitusikan N-nya sama dengan 10 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 11/2. Hasilnya 5,5. Artinya letaknya berada di 5,5. Kita lihat di sini. Kita ingin melihat data berapa yang letaknya pada 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada di 28. Nah, untuk mengetahui nilai mediannya, kita menggunakan interpolasi linear dengan menggunakan rumus ini. Q2 sama dengan XR ditambah D dikali XR plus 1 dikurang XR. Tadi karena posisi mediannya itu 5,5, jadi posisi datanya itu dipecah ya menjadi XR ini merupakan bagian bulat. Artinya basis datanya tuh ada di data yang kelima, yaitu 28 tadi. Nah, yaitu XR-nya itu
28, data kelima. Ini kita substitusikan. Nah, kemudian D itu bagian desimal, yaitu 0,5. Nah, kita substitusikan ke sini. Untuk XR plus 1, itu adalah nilai data yang terletak tepat satu posisi setelah data nilai XR ini. Tadi kan XR-nya itu 5,5, yaitu 28. Maka XR plus 1 adalah tepat satu setelah XR, yaitu 31. Kita substitusikan. Jadi XR plus 1-nya adalah 31 dan XR-nya tadi 28. Nah, ini kita langsung saja hitung 31 dikurangi 28 sama dengan 3. Kemudian 0,5 dikali 3 itu sama dengan 1,5. Dan yang terakhir 28 ditambah 1,5 sama dengan 29,5. Maka mediannya adalah 29,5. Selanjutnya kita disuruh mencari modus. Jadi, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kita lihat ya pada data, itu nilai yang paling sering muncul adalah 20 dan 32. 20 sebanyak 2 kali dan 32 sebanyak 3 kali. Nah, maka modusnya adalah 20 dan 32. Selanjutnya di sini kita disuruh mencari varians. Rumusnya adalah ini untuk varians sampel, data sampel. Nah, itu. Jadi, pertama-tama kita buat tabelnya dulu. Untuk kelasnya di sini isinya datanya ada 19, 20, 27, 28, 31, 32, dan 33. Untuk frekuensinya ini, dan kemudian kita buat kolom X dikurangi X bar, yaitu data dikurangi mean tadi yang sudah kita cari. Jadi 19 dikurangi meannya yaitu 27,4, hasilnya minus 8,4. Nah, kemudian kita kuadratkan, hasilnya adalah 70,56. Nah, untuk kelas yang kedua itu datanya 20 dikurangi rata-ratanya yaitu 27,4, hasilnya minus 7,4. Nah, karena pada kelas kedua itu frekuensinya ada 2, maka kita kali 2 datanya. Jadi kita kuadratkan terlebih dahulu, minus 7,4 itu hasil kuadratnya adalah 54,76, lalu kita kali 2 datanya, hasilnya 109,52. Dan begitu juga seterusnya. Yang terakhir adalah menjumlahkan yang ada pada kolom di sini, yaitu hasilnya 288,4. Nah, kita lanjut mencari variansnya. Tadi rumus varians data sampel adalah ini. S kuadrat sama dengan sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Tadi kita sudah hitung ya, sudah mencari juga bahwa sigma atau jumlah dari X kurang X bar kuadrat adalah ini 288,4. Maka tinggal kita substitusikan saja ini. Dan untuk datanya tadi adalah 10. Maka ini 10 dikurangi 1 yaitu 9. Nah, tinggal kita hitung 288,4 dibagi 9, hasilnya sama dengan 32,4. Itu untuk variansnya. Nah, yang terakhir kita disuruh untuk mencari standar deviasi. Untuk standar deviasi rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat itu adalah varians. Nah, tadi kita sudah mencari variansnya, yaitu hasilnya 32,04. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumusnya. Jadi, akar dari 32,064 adalah 5,6. Maka standar deviasinya adalah 5,6. Selanjutnya adalah soal nomor ketiga. Pada soal nomor 3 itu merupakan data sampel dan kita disuruh untuk menentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut. Nah, jadi untuk mempermudah kita buat
tabel seperti ini. Kolom pertama itu merupakan interval kelasnya. Untuk kolom kedua merupakan frekuensinya. Nah, kolom ketiga itu adalah titik tengah. Cara mencari titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi, untuk kelas pertama, titik tengahnya adalah batas bawahnya 8 ditambah batas atas 12 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, begitu juga untuk yang seterusnya. Caranya sama. Selanjutnya di sini ada kolom frekuensi dikali titik tengah. Tinggal kita kalikan saja frekuensinya. Pada kelas pertama 3, titik tengah pada kelas pertama 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk kolom selanjutnya adalah ini titik tengah dikurangi nilai rata-rata. Tapi karena kita belum tahu nilai rata-ratanya berapa dan pada soal juga kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata, maka kita cari dulu nilai rata-ratanya. Nah, di sini untuk mencari rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma F kali XI dibagi sigma F. Nah, di sini tadi kita sudah mencari ya frekuensi dikali titik tengah. Lalu hasilnya itu kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah 590. Nah, ini kita substitusi ke sini. Ini adalah sigma F. Jadi frekuensinya itu ditotalkan semua. Hasilnya 30. Maka mean sama dengan 590 dibagi 30. Hasilnya 19,67. Nah, kita lanjut ke kolom yang ini. Ini adalah kolom titik tengah dikurangi rata-rata. Tadi rata-ratanya kita sudah tahu ya, yaitu 19,67. Maka untuk kelas pertama pada kolom ini adalah titik tengah 10. Berarti 10 dikurangi rata-rata tadi yaitu 19,67. Hasilnya sama dengan minus 9,67. Kita lakukan hal yang sama seterusnya. Lanjut ke kolom berikutnya, ini adalah nilai tengah dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan. Jadi kita kan sudah mencari ya yang ini. Nah, berarti hasilnya itu tinggal kita kuadratkan saja. Jadi, minus 9,67 dikuadratkan hasilnya 93,51. Begitu juga seterusnya, caranya sama. Dan untuk kolom yang terakhir, ini adalah frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, kita sudah tahu ya nilainya ini. Kemudian tinggal kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi, 93,51 dikalikan dengan frekuensi pada kelas pertama yaitu 3. Hasilnya adalah 280. Nah, kita lakukan juga seterusnya sama. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 746,7. Lanjut, kita di sini pada soal itu disuruh menentukan median atau nilai tengah. Karena ini data kelompok, jadi kita tentukan dulu kelas mediannya dengan cara N/2. N itu adalah jumlah datanya. Bisa dilihat dari total frekuensi yaitu 30, maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Data ke-15 itu ada di antara interval kelas ini, 18 sampai 22. Maka kelas mediannya adalah yang ini. Nah, ini adalah kelas median ya pada kelas ketiga. Kemudian kita cari tepi bawahnya. Pada interval kelas median, tepi bawahnya adalah 18 dikurangi 0,5 sama dengan 17,5. Selanjutnya adalah di sini ada frekuensi kumulatif, yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan untuk frekuensi mediannya adalah 15 yang ada di kelas median. Dan untuk panjang kelasnya itu 5. Ini merupakan rumus untuk mencari median pada data kelompok, yaitu ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali panjang kelas.
Nah, ini tinggal kita substitusikan saja TB-nya yaitu 17,5, kemudian N per 2-nya yaitu 15, frekuensi kumulatifnya adalah 8, kemudian frekuensi mediannya adalah 15, dan panjangnya adalah 5. Ini tinggal kita hitung ya, 15 kurang 8, 7. Kemudian ini sama dengan 17,5 ditambah 2,33, maka mediannya adalah 19,83. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari modus. Nah, untuk menentukan kelas modus, itu kita lihat saja frekuensi tertingginya. Kita lihat pada tabel yang sudah kita buat, frekuensi yang paling tinggi adalah ini 15. Dia ada di kelas ketiga pada interval 18 sampai 22. Nah, ini berarti sama aja ya kayak kelas median. Kelas median dan modus itu sama ternyata pada kasus ini. Di sini kita cari dulu tepi bawahnya sama kayak median. 15, dikurangi 0,5 sama dengan 17,5. Kemudian D1. Ini itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, yaitu 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Dan D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus, yaitu sama 15 kurang 5 sama dengan 10. Kita lihat ya pada tabel. Nah, tadi D1-nya itu ini dikurangi ini, dan D2-nya itu dikurangi dengan di bawahnya. Untuk panjangnya adalah 5. Ini adalah rumus untuk mencari modus pada data kelompok. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Tinggal kita substitusikan saja TB-nya itu tadi 17,5, D1-nya 10, D2-nya 10, dan panjangnya 5. Tinggal kita hitung saja. Ini 10 tambah 10, 20. 10 kali 5, 50. 50 dibagi 2, 10. Itu 2,5, maka 17 ditambah 2,5 sama dengan 20, maka modusnya adalah 20. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan varians. Sini untuk rumusnya yaitu S sama dengan frekuensi dikali X kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Tadi kita sudah buat tabel, maka kita bakal lebih mudah untuk mencari varians. Di sini frekuensi dikali X kurang X bar dikuadratkan itu ini ya. Nah, ini totalnya adalah 746,7. Oh, maaf, ini ternyata rumusnya kurang sigma ya. Jadi harusnya gini. Nah, ada sigmanya. Itu tadi 746,7 dan N-nya tadi adalah 30 dikurangi 1 itu 29, maka 746,7 dibagi 29 hasilnya 25,75. Jadi variansnya 25,75. Terakhir, kita diminta untuk menentukan standar deviasi, itu rumusnya S sama dengan akar dari varians. Tadi variansnya adalah 27,75, kita substitusikan, lalu kita cari akarnya, yaitu akarnya adalah 5,07, maka standar deviasinya 5,07. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan level skala data menurut Stephen. Jadi ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal, itu karakteristiknya hanya membedakan kategori berdasarkan nama atau label. Tidak ada urutannya dan tidak bisa menggunakan operasi hitung seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Untuk nominal itu bisa frekuensi atau modus. Contohnya itu seperti warna, jenis kelamin, atau asal kota. Selanjutnya adalah ordinal. Ordinal itu mempunyai urutan dan jaraknya itu tidak dapat dipastikan secara jelas. Ordinal itu bisa dibandingkan, yaitu kurang dari atau lebih dari, kemudian bisa mean atau rata-rata,
Untuk contohnya itu peringkat kelas, kemudian status sosial juga bisa. Selanjutnya yang ketiga ada interval. Jarak antar nilainya itu sama untuk interval, kemudian tidak ada nol mutlak. Jadi angka 0 itu tetap berarti atau mempunyai bernilai. Kemudian bisa operasi hitung yaitu ditambah dan dikurang. Bisa juga median atau nilai tengah. Contohnya seperti tahun atau suhu. Nah, terakhir ada rasio. Rasio merupakan level tertinggi karena memiliki semua sifat skala interval ditambah dengan kepemilikannya dengan dia itu mempunyai nol mutlak. Artinya, angka 0 itu menunjukkan ketidakadaan sifat objek secara total. Untuk rasio juga bisa operasi hitung ya, bisa tambah, kurang, dibagi, dan dikali. Kemudian rasio juga bisa dibandingkan. Untuk contohnya seperti berat badan, atau tinggi badan, atau pendapatan uang. Ini adalah nomor 5. Di sini kita diminta untuk menjelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar dengan kurva normal berikut. Nah, jadi untuk gambar A, itu kedua kurva berpusat pada titik horizontal sumbu X yang sama besar. Jadi, ini tuh mengidentifikasikan nilai rata-ratanya itu setara, namun kelandaian bentuknya itu berbeda. Kurva yang tinggi atau ramping itu memiliki standar deviasi yang lebih kecil, sedangkan kurva yang melebar atau landai itu memiliki standar deviasi yang besar atau data heterogen. Tadi yang standar deviasi kecil itu data homogen. Untuk gambar yang B itu bentuk fisik tinggi puncaknya itu dan kelebaran kedua kurvanya juga identik sama, yang mencerminkan nilai standar deviasinya itu setara. Akan tetapi posisinya itu bergeser horizontal pada sumbu X yang menunjukkan karena rata-ratanya itu berbeda. Selanjutnya untuk gambar yang C. Kedua kurvanya itu memiliki letak posisi puncak horizontal yang berbeda pada sumbu X dan itu menunjukkan rata-ratanya itu berbeda. Sekaligus memiliki bentuk yang berbeda kelandaiannya. Artinya standar deviasinya tidak sama. Yang terakhir nomor 6, kita diminta untuk memberi nama pada kurva yang ada pada soal. Kemudian tunjukkan letak mean, median, dan modusnya. Ini untuk kurva yang A, itu bentuknya menyerupai lonceng. Itu dinamakan distribusi normal atau bell shapes. Nah, letak ketiga indikator pemusatan datanya berada tepat pada satu titik di tengah, sehingga nilainya itu sama besar di sini. Jadi, mean sama dengan median sama dengan modus. Nah, selanjutnya untuk gambar yang B, ini namanya adalah bimodal. Nah, dia ini memiliki dua puncak, di mana puncaknya ini merupakan modus. Jadi, bimodal itu artinya mempunyai dua modus. Nah, nilai median dan mean ya terletak tepat berhimpit di tengah lembah pemisah. Ada di sini. Sedangkan kedua puncaknya adalah letak koordinat tadi, nilai modus. Selanjutnya untuk gambar yang C, ini merupakan namanya itu left atau negatively skewed. Jadi dia itu memiliki ekor grafik melandai panjang ke arah sisi kanan. Kemudian urutan posisi susunan nilainya itu dibaca dari kiri ke kanan. Jadi modus kurang dari median kurang dari mean. Terakhir untuk gambar yang D, ini merupakan namanya adalah right atau positively skewed. Ini juga sama memiliki ekor yang melandai ke sisi kiri dan urutan susunan posisi penempatan indikatornya jika dibaca dari kiri menuju kanan puncak tertinggi adalah mean lebih besar dari median lebih besar dari modus.